Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Dalam sistem politik, kita kenal dengan sistem divide et impera atau adu domba. Dan ini digunakan oleh pemerintah, khususnya kolonial Belanda, untuk memperlemah, memperdaya bangsa Indonesia, dan bahkan dapat menghapus kekuasaan pribumi. Beberapa kerajaan besar yang berkuasa di berbagai daerah di Indonesia, satu demi satu dapat dikuasai oleh Belanda. Nah, salah satunya yaitu Kerajaan Mataram Islam, di mana untuk memecah belahnya dalam perjanjian Giyanti dibagi menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian untuk memperlemah lagi, dibagi-bagi lagi menjadi empat, yaitu dalam perjanjian Salatiga. Di bidang ekonomi, penderitaan akibat politik pemerasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia telah mencapai puncaknya pada masa pelaksanaan sistem tanam paksa, kultur stelsel, dan sistem ekonomi liberal, politik pintu terbuka. Keuntungan dari pelaksanaan sistem tanam paksa dan politik pintu terbuka tersebut tidak ada satupun yang digunakan untuk kepentingan untuk rakyat Indonesia, namun digunakan Belanda untuk membangun negerinya di Eropa dan untuk membayar utang luar negeri pemerintah kolonial Belanda. Dampak sosial. Kehidupan sosial yang dialami oleh rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda antara lain diskriminasi ras dan intimidasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Diskriminasi dan intimidasi itu didasarkan pada golongan dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa. Penduduk berkulit putih dan kolonial Belanda termasuk ke dalam golongan dengan status sosial yang lebih tinggi dan memiliki hak-hak istimewa. Sedangkan rakyat pribumi termasuk ke dalam golongan rendah yang lebih banyak dibebani oleh kewajiban-kewajiban dan tidak diberikan hak sebagai layaknya warga negara yang dilindungi oleh hukum. Bidang pendidikan. Hanya anak-anak dari golongan bangsawanlah yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan pada saat itu bertujuan untuk menghasilkan pekerja yang bisa menulis dan membaca. Itu pun bersifat diskriminasi dan dualisme. Tidak semua anak pribumi memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan seperti yang diperoleh anak-anak kolonial Belanda. Maka bermunculanlah pendidikan di luar pemerintah seperti yang didirikan oleh Taman Siswa, Muhammadiyah, Sekolah Istri, dan lain-lain. Demikian pula dalam lingkungan pemerintah, tidak semua jabatan tersedia untuk orang-orang pribumi. Dengan demikian, adanya diskriminasi ras dan segala bentuk intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menimbulkan kesenjangan antara orang-orang Belanda dan rakyat pribumi. Bidang kebudayaan. Kebudayaan bangsa Eropa yang dibawa masuk ke Indonesia oleh bangsa Belanda mulai dikenal bangsa Indonesia sejak abad ke-15. Budaya-budaya barat tersebut diterapkan ke dalam lingkungan kehidupan tradisional rakyat Indonesia, seperti cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan sistem pendidikan. Tidak semua budaya barat yang masuk ke Indonesia dapat diterima oleh rakyat Indonesia, karena adanya tata cara yang berlawanan dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun. Contoh budaya barat yang berlawanan dengan nilai luhur antara lain mabuk-mabukan, pergaulan bebas, pemerasan, dan penindasan. Berikut ini gambaran secara umum dampak dari penjajahan Belanda. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia masih membawa pengaruh-pengaruh yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Tanpa disadari, berbagai aspek kehidupan kita terpengaruh oleh bangsa tersebut. Pada bidang politik, kekuasaan-kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial. Melalui divide and impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk, berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru.
seperti membagi wilayah Hindia Belanda, khususnya Jawa, menjadi 9 prefektur dan 30 regenskap. Kemudian pada bidang ekonomi, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam, mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah Becapas Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu, dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Kala itu, pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Betapa hatiku takkan pilu laguku, pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan berwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Tanah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Demikianlah ulasan materi tentang dampak penjajahan baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.